Hiduplah untuk hari ini. Jangan terbebani dengan masa lalu atau masa depan. Sahabat-sahabatku yang sering membuat kita lupa bahwa hari ini kita masih hidup. Karena ada luka di masa lalu yang sering hadir dan kita sendiri yang menghadirkannya. Atau ada rasa khawatir yang berlebihan terhadap masa depan. Lalu kita menjadi lupa dengan hari ini. Ingat bahwa hidup bisa tiba-tiba berubah. Ya. Jadi sudah diingatkan dari sini. Sekarang ingat bahwa hidup bisa tiba-tiba berubah. Tidak ada yang tahu 10 menit yang akan datang ke depan. Karena tidak ada orang yang diberi jaminan oleh Allah 10 menit yang akan ke depan itu seperti apa. Kita tidak punya jaminan apa-apa. Betul nggak? Hidup tiba-tiba akan berubah. Mungkin orang yang sangat kita cintai bersama kita sekarang tiba-tiba harus pergi. Saya menyaksikan sahabat kita, keluarganya almarhum Bapak Bambang Galung, sahabat kita, ketua pengajian Puspitek. Kemarin saya memberikan kajian di sana, senang saya. Kenapa? Pelajaran yang saya sampaikan rupanya membumi. Jadi saya lihat keluarganya tidak ada yang berubah. Bahagianya seperti ada Pak Bambang. Lalu sampai kita semua merasa, kok rasanya hari ini Pak Bambang ada ya bersama kita. Karena pengajian kita tidak ada yang berubah. Saya lihat raut wajah Ibu Bambang dan anak-anaknya semua seperti saat Pak Bambang ada. Melepas begitu luar biasa. Udah gak pakai kata-kata lagi. Ayah, kenapa ayah pergi terlalu cepat? Biasa kan suka begitu. Kita kalau menyampaikan bela sungkawa, baru saja kemarin ngobrol sama saya, begitu cepat. Jangan ya, kalau nengokin orang, nengok aja. Kalau kira-kira tidak bisa menyampaikan bahasa yang tepat, diem aja. Jangan sok-sok bela sungkawa. Turut bela sungkawa, aduh orang udah lagi bela sungkawa kita turut lagi. Nambah kesedihan. Ya, jadi saya bahagia karena saya melihat di situ ada satu kestabilan spiritual yang luar biasa. Gitu. Ya semoga kita bisa seperti itu ya. Nomor berapa? 12. Cintai semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini dan jangan takut akan apapun. Cintai semua hal. Kalau semua hal itu termasuk yang kita ingin dan yang tidak kita ingin. Ada sahabat kita di sini yang punya pengalaman banyak. Ada Ayah Puji di samping kanan saya. Ayah Puji. Luar biasa beliau. Sudah 24 kali di kemo. Dan sekarang beliau luar biasa. 24 kali kemo itu kalau orang yang tidak punya daya imunitas yang tinggi itu bisa lemah. Daya imunitasnya dari mana? Saya percaya dari pikirannya, dari spiritualnya. Di samping tentu saja karena punya istri yang sangat luar biasa, Bunda Tuti. Ya, istri yang setia, yang bisa menerima kenyataan hidup apa adanya.
didampingi seorang istri yang peduli seperti itu dengan spirit yang luar biasa, beliau berangsur baik. Dan ternyata tidak sedikit di semesta ini banyak orang yang bisa lepas dari hukuman-hukuman medis yang mengatakan ini tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tapi dengan pikirannya yang positif, dia bisa keluar. Selamat datang ayahanda, kembali bisa bergabung dengan kita di tempat yang penuh berkah ini. Di tempat ini kita belajar untuk memotret diri kita, bercermin yang utuh tentang perjalanan kehidupan kita. Karena di tempat ini kita sedang mengubah semua yang terbatas menjadi tak terbatas melewati ayat-ayat suci Al-Quran yang luar biasa. Baik, selanjutnya 13. Hidup terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sayang sekali kalau waktu kita sekarang ini hanya digunakan untuk mengkhawatirkan masa depan. Sahabatku, ketika kita sedang mengkhawatirkan masa depan, apa yang kita dapat hari ini sirna, hilang. Sukacita hari ini tenggelam saat kita tidak bisa berfokus pada hari ini. 14. Pergi keluar rumah dan nikmati alam bebas. Sambil ngaji ke sini, keluar dari kamar, melihat matahari sudah bersinar pagi, betul nggak? Sudah mandi, sudah cantik, sudah wangi, keluarlah dari rumah. Jangan di kamar terus, sumpek nanti. Perlu sekali-kali keluar. Ngaji kita juga perlu sekali-kali tidak di sini. 15. Carilah hobi atau pekerjaan yang akan membawa diri kita melewati semua fase kehidupan. Berarti kita harus mencari aktivitas yang menyenangkan. Ya. Jadi sebegini hebatnya spiritual. Tidak mengkungkung kita harus selalu berada di masjid gitu. Tidak. Yang hobi naik sepeda, naik sepeda. Yang hobi apa? Silahkan. Cari pekerjaan yang menyenangkan, yang menyebabkan fase-fase kehidupan ini dilewati dengan wajar. Nah, biasanya kita sering memaksakan diri kita untuk mengerjakan sesuatu yang sebetulnya kita tidak suka. Lalu akhirnya jadi bete, bad mood. Nggak bagus itu. Semua pekerjaan yang dilakukan, upayakan pekerjaan yang menyenangkan, kan kita senang. Jangan berorientasi pada uang dulu. Yang penting seneng. Terus terang aja, saya kalau ketemu dengan bunda-bunda kayak gini ini udah bahagianya luar biasa, seneng. Maka saya melewati fase-fase kehidupan saya ya wajar. Walaupun tidak tidur, walaupun tidak apa, tapi semuanya wajar. Karena itu semuanya menyenangkan. Ketemu dengan orang-orang yang soleh, soleha, yang pikirannya positif, yang jiwanya sudah jernih, sudah bening. Saya juga jadi banyak belajar. 16. Jadilah diri sendiri, bersikap dewasa dan selalu bersyukur. Awas ya, orang yang tidak pernah jadi diri sendiri itu biasanya kekanak-kanakan. Kalau anak-anak itu apa saja diceritakan. Ya, saya bukan melarang curhat ya. Sekiranya curhat itu kepada orang yang tepat dan membuat kita menjadi rileks dan tenang, nggak masalah. Tapi jangan sampai kita kebablasan, lalu kekanak-kanakan kita muncul. Hati-hati. 17. Terima semua perubahan yang ada dalam pikiran dan tubuh apa adanya. Pikiran kita sedang berevolusi, tubuh kita juga sedang berevolusi. Semua perubahan yang terjadi terima saja apa adanya.
Kalau hari ini gigi kita patah satu, ya terima, memang sudah saatnya, ya kan? Itu. Kalau masih bisa pakai gigi palsu, ya pergi ke dokter lah, ya kan? Cuman kalau pakai gigi palsu kan hati-hati kalau makan cimplung. Terus yang keberapa? 18. Selalu jujur pada diri sendiri. Meski ini adalah proses belajar yang lama, tetapi sangat penting. Karena melatih jujur pada diri sendiri itu perlu proses. Tapi ini adalah kunci untuk belajar spiritual. 19. Selalu buat kenangan, tetapi jangan terjebak di dalamnya. Jadikan semua momen itu kenangan, tapi jangan terjebak. Ketemu dengan sahabat-sahabat di tempat ini jadi kenangan yang indah, tapi jangan terjebak terlalu lama. Sebetulnya kita bisa jadikan semua momen peristiwa dalam kehidupan kita itu kenangan, dan semua bisa dijadikan sebagai kenangan. Bisa. 20 tua itu pasti, jadi nikmati saja. Ya, lihat orang-orang yang takut dengan kerutan semakin cepat mengkerut. Tua itu pasti, jadi nikmati saja. (21) Daripada takut tua, lebih baik jangan takut menjadi tua, takutlah menjadi orang yang membosankan. Jangan takut menjadi tua, takutlah menjadi orang yang membosankan. Bosan pendak jeung ibu eta teh. Nah, tiba heula kitu-kitu keneh. Mohon maaf, ada nggak orang yang setiap bertemu dengan kita itu ceritanya itu saja, betul nggak? Tidak ada yang berubah. Bosan? Bosan. Setiap ketemu dengan ibu ini baru, selalu baru, pikirannya baru, inspirasinya baru. Seneng. Ya, jangan takut menjadi tua, takutlah menjadi orang yang membosankan. Karena kalau sudah jadi orang yang membosankan, biasanya bosan. Bosan. Penak sareng ibu eta teh membosankan. 22. Pancarkan sinarmu. Jadilah dirimu yang sebenarnya. Nikmati setiap momen yang ada. Ini saya kasih tahu. Ketika bunda, ayahanda berada di momen mana saja, menikmati momen itu. Beda nggak pancaran sinarnya? Beda. Orang yang tubuhnya di sini tetapi pikirannya kemana gitu, tidak menikmati momen. Beda. Apa gitu yang dipikirkannya, kan nggak jelas. Nah, yang kalau hidup kita seperti itu tidak all out, rugi. Kalau mau ngaji yang penuh. Kalau mau tidur, istirahat. Jadi jangan lagi tidur mikir apa, itu tidak menikmati momen. Saya merasa karena jadwal saya yang begitu luar biasa, saatnya ada kesempatan tidur, saya tidur. Gak mau memikirkan apa-apa. Saatnya saya mengajar, all out, saya mengajar. Jadi barangkali sahabat-sahabatku sekalian melihat kalau saya lagi mengajar, tidak kelihatan kalau saya itu ada sakit apa. Karena saya berusaha all out. Karena saya sepenuh hati hadir. Tidak mau. Yang hadir 10 orang, yang hadir 5 orang, yang hadir 100 orang, yang hadir 100.000 orang, sama, saya tidak pernah berubah. Karena saya tidak pernah ngaji bergantung pada berapa banyak orang yang datang. Karena saya merasa bahwa saya sekarang sedang menjadi kepanjangan tangan Allah. Ya sudah, terserah Allah. Yang datang 5 orang, yang 5 orang yang dihadirkan Allah. 10 orang, 10 orang. Jadi enak, tidak ada masalah. Jadi semuanya menyenangkan. Semua momen bisa kita nikmati.
23, jangan terlalu mengkhawatirkan kerutan. Jika kerutan muncul, jadikan itu sebagai tanda perjalanan hidup yang telah dilewati. Mungkin yang usianya sudah lewat 40, tiba-tiba ketika berkaca, loh kok di bawah mata sudah ada kerutan, ya kan? Gak usah takut. Kerutan yang muncul itu cukup saja disadari, oh betapa banyak waktu yang sudah saya lewati. Pertanyaannya, saya sudah punya apa ya untuk diwariskan sebagai kenangan yang monumental pada anak saya, generasi saya gitu. Makanya sekarang segera berbuat, bikin sesuatu yang monumental. Kita mau dikenang sebagai apa? Jangan menunggu, ya. Jadi kalau ada kerutan, langsung kita ingatkan pada diri kita. Saya juga begitu. Begitu buka kacamata, kok di bawah mata saya ini sudah ada kerutan. Oh, ternyata saya sudah tua. Sudah banyak waktu yang telah lewati. Setelah itu saya memotivasi diri saya, ya Allah, kalau Engkau masih izinkan sisa usia saya ini, saya masih ingin berkarya, meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang oleh anakku, cucuku, dan semua orang-orang yang mengenalku. Bikinlah karya apa saja. Walaupun cuma bikin buku resepan masak, resep masak karya ibu siapa, ya gak apa-apa. Ya misalkan campuran antara ulu kutek lenca dengan spaghetti misalkan. Can aya, betul nggak? Iya. Ya siapa tahu kan spaghetti biasanya selalu ditabur sama daging. Ini ide saya nih. Spaghetti ditabur ulu kutek lenca, can aya. Coba bikin resepnya, monumental. Besok lusa mati, aduh, anu dikenang ti ibu ini teh apa? Eta memadukan makanan Eropa dengan makanan Timur. Wah, indah, luar biasa. Hanya dengan sedikit kreativitas, spaghetti plus ulu ketek lenca. Indah kan aya lencaan di luhurna. Siapa tahu ini ide saya. Saya juga belum pernah nyoba. Jadi jangan takut untuk berkreasi. Spaghetti teh hayo we cincang. Terus 24, hargai hal-hal kecil dalam hidup kita dan jangan membesar-besarkan masalah. Saya dapat kiriman artikel dari Mbak Uki. Ada orang yang melamar kerja. Ketika si orang yang mau mewawancarai dia itu, dia lagi di ruang tunggu, yang mewawancara lihat orang itu memungut itu sampah-sampah kecil. Ternyata dicirian tah sama yang mau mewawancarai itu. Maka ketika diwawancarai, dia tanya, kenapa Anda dari tadi saya perhatikan memungut sampah-sampah kecil yang ditabur oleh teman-teman Anda? Dia bilang, saya merasa nyaman ketika ada tempat bersih, walaupun itu bukan tempat dia. Langsung diterima, tidak dites lagi. Hal kecil kadang-kadang membuat seseorang bisa menjadi besar dan dihargai menjadi besar karena kepedulian. Gitu. Barangkali ada yang besok pengajian besok saya mau membawa ember, sabun cuci, kemudian lapel, mau membersihkan WC Miskatul Anwar. Kecil tapi bisa menjadi power, karena nanti akan dicontoh banyak orang. Ya, itu luar biasa ya. Baik, kita teruskan 26. 25. Berikan cinta dengan tulus tanpa syarat. Kalau menyayangi itu jangan banyak syarat ya. Sok ibu, abdi mah bade sae ka ibu, asal ibu sae ka abdi. Yang masih begitu harus belajar agama lebih serius lagi. Kalau besok mati, insya Allah pasti matinya itu banyak hitung-hitungan.
26. Ambil sebanyak mungkin foto dan sekali-kali dilihat foto itu. Maka kita akan bersyukur. Jadi walaupun agak sedikit narsis, ambil aja nggak apa-apa. Makanya foto-foto agak banyak nggak apa-apa ya, banyak kenangan. Kalau sudah difoto tuh buru-buru dicetak, bagikan. Biar kita tahu kalau kita paling cantik. Coba kalau lihat foto serombongan, yang dilihat siapa? Iya, pasti yang paling cantik kan? Mana saya? Itu. Saya mah Jadi foto penting. Ini nasihat dari saya nih. Karena foto kadang-kadang bisa mereview kita. Oh, dulu saya pernah kumpul nih dengan teman-teman kita. Ada kerinduan untuk kumpul. Gitu kan? Coba lihat foto-foto ya. Lihat foto-foto. Aduh, betapa lucunya saya waktu kecil ya. Senyumnya tulus, lebar. Kok setelah dewasa saya dipoto nggak pernah. Bedakan foto dewasa waktu kecil. Waktu kecil tuh riang, senyum itu bebas gitu kan. Kok sekarang mau difoto 2 cm kiri 2 cm kanan senyum susah, senyumnya itu berat. Ada apa sebetulnya gitu. Lalu kita ingin kembali ke masa kecil dalam pengertian sifat, bukan mengulang waktu. Betapa indahnya ya waktu kecil. Lalu belajar Quran, belajar hadis. Oh, ternyata Quran dan hadis semua kitab suci mengajarkan semua orang itu hanya bisa masuk surga kalau sudah bisa kembali ke masa kecil. Dan masa kecil itu masa yang polos, jujur, tanpa rekayasa, tidak banyak kepentingan. Barangkali indah ya kalau semua kita jadi anak-anak kecil, ngomong apa adanya. Betul nggak? Ceplas-ceplos tapi benar gitu kan. Nggak banyak seur teraos itu sepuh. Karena kita dididik untuk banyak belajar basa-basi. Jadi aja basi. Tangan nuhunkeun sabaraha kali nuhun deui. Udah sekali aja. Anak kecil kalau berucapkan terima kasih kan sekali aja. Terima kasih Om, dah. Tapi tulus. Kita balik deui, nuhun pisannya, nuhun pisan. 27. 27 ya. Selalu jaga ikatan persahabatan dengan siapa saja. Menjaga ikatan persahabatan. Mohon maaf ini. Kadang-kadang kita suka mengaitkan keyakinan dengan ikatan persahabatan. Kita mengaitkan perbedaan keyakinan dengan ikatan persahabatan. Aduh, kita ini sudah gimana ya? Ya, kalau beda keyakinan tentang sesuatu tidak usah persahabatan kita jadi harus berhenti gitu kan. Ya, move on. Bertetangga tetap jalan. Cuman bagian-bagian tertentu yang orang tidak nyaman dengan pembicaraan itu hentikan. Kan gampang. Saya di kantor ya, bersahabat dengan semua teman, dengan semua agama, bajunya apa saja nggak masalah. Dan saya tidak pernah menceritakan hal yang menyangkut keyakinan kepada mereka karena mereka tidak nyaman. Lebih bagus cerita yang lain. Yang membuat persahabat kita baik. Kan enak gitu kan. Yang menyangkut keyakinan ya sudah sembunyikan kan, itu kan keyakinan di dalam. Tapi jangan mengganggu yang di luar. Ini masalahnya, kita itu jadi semua yang menyangkut di dalam pun kemudian ditampilkan keluar menjadi kebencian. Sehingga ini teman saya, ini bukan. Ini nasihat saya ini penting karena saya rangkum semuanya. Supaya semua kita punya gambaran, oh belajar spiritual itu harus begini. Silakan nanti mau baca kitab apapun tidak akan keluar dari yang ini. Teruskan. Beritahu teman, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi betapa kita mencintai mereka. Saya baru tahu kadang-kadang cinta itu tidak cukup dengan perbuatan. Sekali-kali harus dieksplisitkan, dikatakan. Jadi pada anak-anak juga sekali-kali harus dibilang. Saya kalau ngajak makan sama mereka, saya bilang, ayah itu sangat menyayangi kalian. Makanya kita kalau nasihatin itu pakai selalu diulang-ulang.
ayah itu sangat menyayangi kalian. Karena ternyata itu dibutuhkan. Jadi jangan kita menjadi sungkan untuk berbicara itu. Karena kata-kata itu penting, itu bisa mensugesti. Ibu teh aduh anaking nyaah pisan ka anjeun teh gitu. Ya, jadi sekali-kali ketika kita ngomong agak keras sedikit pada anak, sebetulnya mereka tahu kalau kita tuh begitu sangat mencintai. Kadang-kadang kan kita juga dengan istri, dengan teman hidup kita, sekali-kali harus ya I love you. Kan penting ya. Jadi kita iri ya. Ya orang-orang barat itu love you-nya itu di depan orang gitu kan lepas saja love you. Kita kan tabu ya. Tabu. Padahal sebetulnya kata-kata itu sangat penting, sangat penting. Sangat penting. Makanya saya kasih tahu kemarin di pengajian yang sebelumnya. Kalau pasangan kita lagi bad mood, apalagi marah-marah, dipeluk saja. Langsung ngehep-hep. Tapi ulah dibekam. Peluk saja. Percaya atau tidak, pelukan itu bisa menghasilkan hormon oksitoksin yang akan membuat seseorang menjadi damai. Begitu dipeluk itu orang nyaman. Bahkan sekarang mungkin ya karena saya sering begitu, anak saya yang paling kecil itu kalau mau sekolah itu pasti minta dipeluk. Peluk dulu lama, dipeluk. Tiup-tiup ya, tiup-tiup. Mungkin minta didoakan, maksudnya ditiup. Ya ditiup lah, ditiup, penting barangkali sugesti pinter. Gitu. Mungkin itu sudah dirasakan oleh anak-anak kita bahwa pelukan itu ternyata menimbulkan rasa percaya diri, eksistensi dia juga di sekolah mungkin merasa dihargai. Daripada berangkat dari rumah sudah ada masalah dengan orang tuanya. Barangkali penting juga mereka keluar dari rumah kita dalam keadaan nyaman. Hal-hal kecil seperti itu penting untuk kita lakukan. Jangan terlalu serius, sesekali tertawakan diri kita. Yang berikutnya, loba ting yang serikeun batur. Jangan terlalu serius, sesekali tertawakan diri kita. Kadang-kadang kita bisa melihat kebodohan kita pada saat tidak sedang serius. Bodoh pisannya saya teh, gitu kan. Ketika tidak sedang serius, lagi serius biasanya nggak ada kesadaran itu. Betul nggak? Lagi rileks, lagi tidak terlalu serius, biasanya muncul. 30, tersenyumlah tiap hari ya, agar kulitnya sehat. Jangan setiap saat senyum ya, tiap hari aja. Nanti di rumah ini diketik besar-besar, tempelkan. Tulis aja, nasihat kehidupan, judulnya begitu. 31. Jangan biarkan orang lain berkata bahwa diri kita terlalu tua untuk melakukan sesuatu. Misalkan gini, ada orang bilang, aduh ibu cing atuh ari tos kolot mah. Padahal kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang masih produktif. Langsung terpengaruh, Jangan izinkan kata-kata mereka masuk ke dalam diri kita seperti kita berhenti berbuat. Ya. Jadi kalau orang lain bilang begitu, jangan dimasukkan. Abdi mah da anom keneh, gitu we. Anom teras, nya. Berapa sekarang? 32. Jangan berhenti belajar. Terutama belajar untuk meningkatkan kualitas hidup. Baik mental, fisik maupun spiritual. Belajar itu intinya meningkatkan kualitas hidup. Awas ya, belajar dengan saya untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup. Bukan mengoleksi sejumlah ayat. Bukan menjadi pintar. Bukan. Meningkatkan kualitas hidup baik yang menyangkut fisik, mental maupun spiritual. Betul nggak? Yang dikerjakan di sini membicarakan kualitas hidup, ya kan? Ya, fisik, mental, spiritual. 33.
Jangan membuang waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa diubah. Jangan membuang waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa diubah. Apa yang tidak bisa diubah? Yang sudah terjadi, ya. Kita sering membuang waktu untuk membicarakan hal-hal yang jelas-jelas tidak mungkin diubah. Itu namanya buang waktu. Ya, 33. Oh, 34. Yang terakhir, tidak perlu takut ketika diri kita tua nanti. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semua hal yang kita butuhkan akan diberikan Allah untuk melewati semua fase kehidupan. Jadi tidak perlu khawatir nanti kalau sudah tua gimana. Insya Allah akan baik-baik saja. Kalau semua dilewati dengan wajar, kecuali dari sekarang sudah sibuk ke salon, sibuk suntik ini, suntik itu. Kunaon? Sieun kolot, dipanggil nenek juga nggak mau, padahal jelas-jelas sudah punya incu. Aneh. Cenah hoyong gaduh incu, dipanggil nini alim. Apaan ari incu mah? Pasti manggilna ka urang teh nini, mun teu nini aki. Betul enggak? Ya. Nah, dari 34 yang saya sampaikan tadi, coba sekarang ditoli. Ditoli itu mana yang yes, mana yang no. Saya beri waktu 5 menit. Tanya aja nanti sama yang lain. Sekarang ditoli dulu. Ditoli itu gini, yes, no, yes, no, yes, no. Mana yang yesnya? Coba hitung. Yang sudah dialami yes. Kalau masih ragu-ragu atau setengah itu namanya no. Nah, yang 34 itu tadi itu tujuan utamanya adalah untuk memperkokoh ayat 102 supaya berat timbangan kebaikannya, supaya jadi orang yang beruntung, ya kan? Supaya jangan sampai jadi orang yang ayat 103 yang ringan timbangan kebaikannya. Yang ringan timbangan kebaikannya rugi. Coba kalau melakukan tindakan yang sebaliknya dari yang saya ajarkan tadi, rugi nggak? Pasti rugi. Misalkan begini, mengkhawatirkan, membuang waktu untuk khawatir pada hal yang jelas tidak bisa diubah, rugi kan? Kan lebih bagus kita memfokuskan waktu pada hal yang masih bisa diubah. Itu cerdas jadinya. Dihitung. Dari 34 tadi, coba dihitung yang yes-nya berapa, no-nya berapa. Oke. Nah, nanti dilanjutkan di rumah. Sekarang tuh standarnya gini. Kalau dari 34 itu 17 yes, itu sudah sukses. Kalau kurang dari 17 yes-nya, apalagi kurang dari 10, itu tandanya kita masih banyak harus belajar. Ya, nanti saya tidak perlu tahu siapa berapa, tapi yang penting saya sudah kasih standarnya. Kalau sudah 17 itu sudah bagus. Di atas 17 lah, itu sudah bagus. Kalau kurang dari 17, apalagi kurang dari 10, yes-nya berarti masih banyak masalah. Kita masih ada di jalur yang bebas hambatan, di jalur yang banyak hambatan. Sekarang lihat ayat berikutnya. Jadi yang timbangan amal kebaikannya itu ringan, mereka kekal di dalam neraka. Jadi tinggalnya pun tidak di surga ya. Di mana? Di neraka. Muka mereka dibakar api neraka.
Ini seperti kaca tadi. Kena benturan sedikit saja pecah. Kalau sudah pecah membahayakan banyak orang. Makanya CD episode 82 yang baru saya direkam, saya beri judul Apakah Anda Kaca atau Baja? Nanti bisa dicek, bisa didengarkan CD-nya. Kaca itu kalau kena benturan langsung membahayakan orang karena pecahannya menyakitkan. Kacugak. Jangan-jangan kita sering membuat orang lain kacugak. Nah itu nanti. Lihat ayat 104, muka mereka dibakar api neraka. Ya tentu saja tidak kelihatan hitam legam, gak begitu. Tapi orang-orang yang jiwanya itu diselimuti oleh kotoran-kotoran jiwa, rentan sekali dia menerima kotoran yang berikutnya. Karena dia tidak bisa memantulkan, menyerap kotoran. Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Tahu cacat? Pasti yang namanya cacat itu tidak menarik. Betul nggak? Cacat. Lengkap sih ininya apa? Wajahnya lengkap, semuanya lengkap. Tapi cacat. Cacat yang dimaksud di sini adalah cacat jiwanya. Cacat budi pekertinya. Itu, cacat akhlaknya. Ayat 105, bukankah tanda-tandaku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Nah, ayat 106, lihat. Mereka berkata, qalu rabbana golabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Baik. Jadi sebetulnya orang-orang yang sebaliknya dari yang saya sampaikan 34 itu, sebaliknya ya. Misalkan gini, dia mengkhawatirkan tentang sesuatu yang tidak bisa diubah. Ya, harusnya dia berfokus untuk mengubah sesuatu yang bisa diubah. Ketika di posisi yang tadi terus aja mengulang-ulang masa lalu yang jelas tidak bisa diubah, itu namanya dia sedang diselimuti oleh kejahatan. Itu sedang berada dalam posisi sesat menurut Quran. Ya, oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita keluar dari semua kungkungan yang membuat hidup kita terjerembab di dalam api neraka. Kita tinggal di surga mulai saat ini, sehingga kita akan menikmati surga yang abadi, karena kita sudah turun dari surga yang sekarang. Ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabatku, tidak akan cukup waktu saya menyelesaikan sampai ayat 100 berapa? 118, dan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Jadi oleh karena itu nasihat yang 34 tadi barangkali ada baiknya ditulis agak besar, ditaruh di meja makan. Kalau meja makannya ada kacanya, itu bisa diulang-ulang membacanya. Pasti kalau setiap hari kan masuk meja makan ya, pasti. Kalau meja tulis biasanya jarang, meja makan. Jadi terpaksa harus disimpannya di meja makan atau ditulis, diketik besar. Nanti itu akan selalu mengingatkan diri kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.